pagi adik-adik, perkenalkan nama saya Iva Gustiara selaku pemegang promosi kesehatan di Puskesmas Citarik. Nah, saat ini saya akan memberikan materi tentang PHBS. Mungkin beberapa adik-adik udah tahu ya, ada pengertian PHBS itu apa aja. PHBS itu perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, perilaku hidup bersih dan sehat itu tidak hanya bisa dilakukan di rumah, tapi juga bisa di sekolah, ya. PHBS, apa itu PHBS di sekolah? PHBS di sekolah itu kebiasaan atau perilaku sehat yang dilakukan oleh setiap siswa, guru, penjaga sekolah, petugas kantin atau warung sekolah, orang tua siswa, dan yang lainnya dengan kesadaran masing-masing secara mandiri. Tujuan PHBS itu apa aja sih? Tujuan PHBS itu yang pertama pastinya untuk meningkatkan kesehatan, mencegah penyakit, dan menjadikan lingkungan yang lebih sehat. Apa aja nih yang termasuk dalam tindakan PHBS baik di sekolah maupun di rumah? Yang pertama itu mencuci tangan dengan air bersih yang mengalir dan memakai sabun. Manfaatnya kita sudah pasti tahu ya, untuk membunuh kuman dan bakteri penyebab penyakit. Penyakit yang timbul akibat tidak mencuci tangan dengan sabun apa aja? Ya, ada diare, cacingan, bisa juga terkena tipes. Kapan aja harus mencuci tangan? Bisa sebelum dan sesudah makan, setelah bermain, setelah memegang uang, setelah memegang binatang, setelah buang air kecil maupun buang air besar. Nah, untuk perilaku PHBS yang kedua itu adalah jajan di kantin atau warung sekolah yang sehat. Nah, ini berlaku untuk yang di sekolah ya. Kalau untuk yang di rumah mungkin dengan mengkonsumsi gizi seimbang. Kalaupun memang ingin jajan, dipastikan untuk beli makanan di tempat yang bersih, jauh dari tempat sampah, dan warna makanan tidak mencolok. Warna makanan yang mencolok memiliki bahaya karena takut ada menggunakan bahan pewarna sintetis, ya. Yang ketiga itu buang air kecil dan buang air besar di jamban. Udah pasti ya, di rumah-rumah adik-adik juga pasti punya jamban. Tujuannya untuk menjaga lingkungan agar bersih dan tidak berbau. Yang keempat itu aktivitas fisik atau melakukan olahraga minimal 30 menit dalam sehari. Tujuannya pasti agar tubuh lebih bugar, membantu pertumbuhan dan perkembangan, tidak mudah sakit, dan pastinya membuat semangat untuk belajar. Yang kelima, memberantas jentik nyamuk. Kalau boleh ditanya nih, berapa kali dalam sebulan itu adik-adik ngebantu orang tua untuk memberantas jentik nyamuk? Nah, jentik nyamuk ini perlu diberantas ya, supaya kita tidak bisa terkena DBD, malaria, atau kaki gajah. Cara memberantasnya bagaimana? Yang pertama itu menguras. Menguras itu bisa menguras bak mandi minimal 1 kali seminggu. Terus menutup tempat penampungan air, misal kayak tong yang berisi air itu bisa ditutup. Dan mengubur benda-benda yang bisa menampung genangan air. Terus yang keempat itu dengan menghindari gigitan nyamuk. Dengan menghindari gigitan nyamuk itu kita bisa menggunakan kelambu ataupun raket nyamuk. Nah, yang keenam nih yang paling penting, katakan tidak pada rokok ya. Apalagi anak SMA sekarang nih banyak yang mudah terpengaruh atau mudah dipengaruhi oleh teman-teman lingkungan sekitarnya. Nah, rokok itu sama dengan racun. Merokok sangat berbahaya dan bisa menyebabkan kematian. Banyak kan ya di kotak rokok itu apa aja sih bahaya merokok, mulai dari ispa, kanker paru, kemandulan, bahaya pada janin dan ibu hamil. Nah, kalau bisa dan seharusnya dihindari ya untuk merokok walaupun hanya coba-coba. Yang ketujuh ini menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan setiap bulan. Ini biasanya dilakukan di sekolah, nanti biasanya dilakukan oleh pihak UKS
dan itu untuk mengetahui pertumbuhan dan perkembangan status gizi. Hasil berat badan dan tinggi badan adik-adik akan dicatat di kartu menuju sehat sekolah. Yang kedelapan, membuang sampah pada tempatnya. Ini hal kecil tapi sangat bermanfaat untuk lingkungan sekitar. Sampah itu merupakan sarang kuman dan bakteri. Jenis-jenis sampah itu ada sampah organik, sampah anorganik, dan sampah bahan-bahan berbahaya. Sampah organik itu apa aja? Sampah organik itu bahan sampah yang bahannya itu mudah hancur, misalnya kayak bahan-bahan makanan, ya, daun-daun. Nah, yang kedua, sampah anorganik itu seperti plastik, kertas, ya, dan sampah bahan-bahan berbahaya itu bisa berupa kayak kaca, terus suntik, bekas jarum suntik. Nah, itu berbahaya. Cara untuk pembuangan sampah itu ada 3R. Ingat 3R aja ya. Ada reduce, reuse, atau recycle. Reduce itu berarti mengurangi penggunaan sampah, misalnya kayak kita mengurangi penggunaan plastik, ya, bisa menggunakan tas belanja misal. Reuse itu bisa mengulangi lagi, menggunakan lagi. Dan recycle itu bisa misalnya menggunakan satu barang diubah menjadi manfaat untuk yang lain gitu. Nah, yang paling penting diingat untuk jangan membuang sampah sembarangan. Oke adik-adik, baiklah, mulai sekarang mungkin bisa diterapkan ya untuk tetap ber-PHBS, baik itu di rumah maupun di sekolah. Akhir kata, apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Selamat pagi.